Hai semuanya, video ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Gibah. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekumpulan mahasiswa sedang rapat untuk topik berita majalah mereka. Mereka adalah Arga, Firly, Ulfa, Reno, dan Yola. Lalu datanglah makanan yang mereka pesan. Tapi Firly terpaksa tidak ikut makan karena makanan itu daging semua. Sedangkan Firly adalah seorang vegetarian. Saat Firly akan pulang, Arga meminta Firly untuk datang ke masjid kampus untuk meliput penyerahan kambing kurban besok. Tapi Firly tidak bisa karena besok dia harus mengantar ayahnya ke rumah sakit. Firly dan Ulfa sampai di kos. Mang Opi, sang penjaga kos, berkata kalau teman satu kos mereka yang bernama Okta sedang berteriak-teriak dari dalam kamarnya. Mereka pergi ke kamar Okta. Di sana ada Dina dan Umi Asri, penjaga kos juga. Tiba-tiba pintu kamar Okta terbuka, dan Firly masuk untuk melihat keadaan Okta. Terlihat Okta sedang menangis di pojok kamar dan Firly mendekatinya. Okta berkata kalau ada sosok yang mengganggunya. Saat Firly menyebut artikel tentang dosen, tiba-tiba Okta ketakutan. Okta sebelumnya membuat investigasi tentang berita seorang dosen yang selingkuh dengan mahasiswinya. Dia meminta Firly untuk membawa amplop artikel itu pergi. Firly pulang ke rumahnya. Dia sedang bersama ayah dan ibunya. Lalu Yola tiba-tiba menelpon. Dia bilang kalau dia sedang sakit dan meminta Firly untuk menggantikannya meliput acara penyerahan kambing kurban di masjid kampus. Firly bingung karena akan mengantar ayahnya ke rumah sakit, dan ayahnya menyuruh Firly untuk berangkat ke kampus. Akhirnya Firly berangkat ke masjid kampus meliput acara itu. Saat Ulfa akan posting foto ke Instagram, dia melihat story Instagram Yola yang sedang berada di depan kaca sebuah kamar mandi. Sekilas seperti kamar mandi hotel. Firly pun akhirnya marah karena merasa dibohongi oleh Yola. Dia menuduh Yola sedang check-in bersama cowok. Saat Okta sedang sholat, tiba-tiba ada tangan yang memegang telunjuknya. Okta ketakutan dan melanjutkan bacaan tahiyat akhirnya. Dan saat salam, ada sosok mengerikan di sampingnya. Tiba-tiba mukena Okta berdiri, dan Umi Asri dan Dina sedang main TikTok, dan Okta sedang berjalan di belakangnya. Saat Umi mengajaknya ikut main TikTok, Okta hanya diam. Umi Asri ketakutan melihat tingkah Okta yang seperti orang sedang kerasukan. Tiba-tiba, mata Umi Asri berubah warna dan mengempaskan Okta. Ternyata Umi Asri memiliki kemampuan khusus berhubungan dengan hal gaib. Mereka bertiga masuk ke kamar Okta dan mencium bau bangkai dari badan Okta. Dina dan Mang Opi keluar dari kamar dan Umi Asri berada di kamar bersama Okta. Umi Asri mengeluarkan kemampuannya. Dia membaca doa untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dunia gaib. Umi Asri adalah seorang keturunan Mataram, dan dia mempunyai kodam dari leluhur yang membantunya. Asri lalu menyuruh jin yang merasuki Okta untuk pergi dari rumah itu, dan mereka akhirnya bertarung adu kekuatan. Ternyata jin itu kuat juga. Dia mengempaskan Umi Asri ke tembok. Mang Opi dan Dina mendengar seperti suara ledakan dari dalam kamar. Mereka lalu masuk ke kamar dan kondisi kamar menjadi berantakan. Okta akhirnya dijemput ayahnya. Saat bertemu Firly, dia berkata kalau sosok yang ditakutinya masih ada di rumah itu. Di ruang tamu, Umi Asri, Mang Opi, Firly, Ulfa, dan Dina sedang berkumpul. Umi Asri berpesan kepada mereka bertiga untuk lebih rajin beribadah dan menjaga semua tindakan dan juga ucapan mereka. Keesokan harinya, Firly bertemu Yola di kampus. Firly marah-marah karena dia merasa telah dibohongi oleh Yola. Dan Yola berkata kalau dia memang benar-benar sakit waktu itu. Tapi Firly tidak percaya dan kembali dia berkata kalau Yola lebih memilih check-in daripada melakukan tugasnya. Yola merasa terpukul dan menangis di dalam kelas. Lalu datanglah Reno.
Dia bercerita kepada Reno kalau dia baru saja difitnah oleh Firly di depan banyak orang. Reno lalu memberikan amplop hasil investigasi Okta kepada Yola. Di dalam kelas, Firly mendengar seperti ada yang memanggilnya. Tiba-tiba Pak dosen memberikan ceramah agama tentang larangan menggunjingkan orang lain. Karena dengan menggunjing, maka itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Firly lalu komplain, karena mata pelajaran dosen itu bukanlah pelajaran agama. Keluar dari kelas, Firly bertemu Dina dan Ulfa. Mereka bingung dari tadi mencari Firly. Dan Firly pun tambah bingung karena merasa mereka bertiga baru saja dari kelas. Saat Firly akan mengambil HP-nya yang ketinggalan di kelas, tiba-tiba ruangan kelas menjadi ruangan gudang dan semua temannya hilang. Firly kembali masuk ke dalam ruangan tadi untuk mencari HP-nya. Ruangan yang sangat berantakan dan lama tidak dipakai. Tiba-tiba dia mendengar bunyi HP, dan saat dilihat ada foto sosok yang menakutkan di HP-nya. Arga dan yang lain sedang rapat membahas artikel hasil investigasi Okta. Dan Arga tidak setuju kalau majalah mereka memuat berita seperti itu. Tapi Yola bersikeras agar berita itu dipublikasikan. Lalu Firly datang seperti orang sedang kebingungan. Dia masih takut dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Arga berencana akan melakukan investigasi ke pasar-pasar yang menjual daging. Dan Reno meminta Firly yang menemani Arga ke pasar daging. Diam-diam, ternyata Yola meneruskan artikel Okta. Dan dia mengubah nama mahasiswi yang ada di artikel itu dengan inisial nama Firly. Di rumah, Firly sedang makan malam bersama ayah dan ibunya. Dan mereka heran melihat Firly sedang makan daging. Karena selama ini dia adalah vegetarian. Firly langsung muntah-muntah begitu dia sadar. Dan dia semakin takut saat melihat banyak ulat yang keluar dari muntahannya. Arga dan Firly sedang berada di pasar daging. Mereka menemui penjual daging bernama Ubay. Mereka berpura-pura memesan daging ayam spesial kepada Ubay dan berencana akan melakukan investigasi diam-diam. Mereka lalu diajak ke sebuah tempat, dan tempat itu seperti tempat rahasia. Dan mereka pun tiba di zona daging ayam spesial. Ternyata di tempat itu menjual daging-daging yang tidak lazim untuk dijadikan makanan. Banyak anjing-anjing yang masih hidup dan siap dibunuh begitu ada pesanan. Firly shock begitu melihat ada anjing yang dimasukkan ke dalam karung lalu dipukuli hingga mati. Firly lalu lari dan dia tidak bisa melanjutkan lebih lama di tempat itu. Di kampus, Firly sedang berjalan bersama Arga. Dan banyak mahasiswa lain yang mencibir dan menyinggungnya sebagai simpanan dosen. Lalu Dina datang memberitahu berita edisi terbaru majalah mereka. Yola sedang membicarakan Firly bersama teman-temannya. Tiba-tiba, dia dan teman-temannya seperti mencium bau bangkai. Dan bau bangkai itu ternyata dari badan Yola. Dia lalu berjalan menuju kantin. Orang-orang di kantin pun langsung heboh karena bau bangkai dari badan Yola. Lalu Arga datang. Dia memesan sosis bakar dan Yola mengambil pisau untuk memotong sosis. Ternyata itu bukan Arga. Dan Yola memotong jarinya sendiri lalu memakannya. Arga dan Firly lalu panik dan menyadarkan Yola. Firly merasa ada yang tidak beres. Lalu dia ketemuan dengan Okta di sebuah kafe. Okta lalu bercerita bahwa semua masalah ini berawal dari artikel yang ditulisnya. Dia juga mengaku kalau dia menambahkan beberapa cerita yang dibuatnya sendiri. Dan mahasiswi di artikel itu akhirnya menggugurkan kandungannya karena takut artikel itu menyebar. Arga menelpon Firly memberitahu kalau Yola seperti kesurupan dan kabur dari ambulans. Firly lalu menceritakan semua keanehan yang dialaminya kepada Umi Asri, Mang Opi, Dina, dan Ulfa. Dan akhirnya Umi Asri menceritakan kepada mereka apa yang sedang terjadi. Umi Asri berkata kalau Okta dan Firly sedang diganggu oleh jin akibat perbuatan gibah mereka. Perbuatan yang lebih berbahaya dari membunuh. Saat Firly ke kamar mandi, tiba-tiba kloset nyala sendiri dan keluar darah dari dalam kloset itu. Saat Firly membuka mata, dia sudah berada di tempat lain.
lain, yaitu di pasar yang menjual daging anjing tadi. Dia melihat ada seorang perempuan, dan ternyata perempuan itu berwajah mengerikan dengan lidahnya yang panjang. Okta memberitahu Mang Opi kalau Firly sedang dalam bahaya, namun tiba-tiba saja dia menghilang. Firly menemukan ibunya sedang dikurung. Dia lalu panik dan berusaha menyelamatkan ibunya. Sementara Mang Opi di rumah juga sedang diganggu dan dibunuh oleh Okta yang sedang kerasukan. Tapi ternyata Mang Opi cuma mimpi. Lalu dia segera membangunkan Umi Asri untuk segera menyelamatkan Firly. Firly akhirnya berhasil membebaskan ibunya, tapi Firly terbangun dan tiba-tiba berada di kampus, dan dia bertemu dengan Yola. Firly ketakutan dan menelpon Arga. Dia lalu bersembunyi di dalam sebuah ruangan kampus. Yola yang sedang kerasukan mencarinya. Lalu Arga dan Reno tiba di kampus dan mencari Firly. Akhirnya Firly ketahuan juga. Dia berusaha kabur dari Yola, namun dia tertangkap. Dan Reno datang menyelamatkan Firly, tapi tangannya terluka karena digigit Yola. Umi Asri akhirnya datang bersama Mang Opi, Dina, dan Ulfa. Saat mereka membawa Yola ke sebuah ruangan, tiba-tiba pintu tertutup. Asap putih mulai muncul memenuhi ruangan. Mereka lalu keluar dari ruangan itu kecuali Firly. Ternyata Firly masih di dalam ruangan, dan semua berusaha menyadarkannya. Umi Asri berkata bahwa Firly telah dibawa ke alam jin. Umi Asri lalu menyusul Firly menuju alam jin untuk menyelamatkannya. Firly sedang berada di alam jin, dan tiba-tiba ada nenek-nenek mengerikan yang turun dari pohon menghampirinya. Seluruh ruangan pun bergetar, dan Mang Opi berdoa membantu Umi Asri. Firly lari ketakutan lalu terjebur di dalam kolam, dan ada tangan yang muncul dari air yang menariknya. Untung Umi Asri menolongnya, tapi nenek-nenek tadi tiba-tiba muncul dari dalam air. Mang Opi dan yang lain terus berdoa membantu agar Firly selamat. Umi Asri membaca doa sambil memegang kepala jin itu. Akhirnya jin itu tenggelam, dan syukur alhamdulillah akhirnya Firly sadar. Firly dan Yola akhirnya baikan dan saling memaafkan. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Hibah, sebuah film yang menarik untuk ditonton. Banyak adegan-adegan menegangkan di film ini, dan ada hal yang bisa kita petik dari film ini. Jangan suka hibah.